Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool J cool. Sudah lama nggak bikin video ya. Tahun ini cuma aku bikin 2 video. Oh iya, aku lupa pertama-tama mohon maaf lahir dan batin, dan buat yang sudah menaikkan ibadah puasa, nah besok sudah Idul Fitri ya. Walaupun kita teman-teman Indonesia semua nggak bisa pulang kampung, yang dimana yang pulang kampungnya itu di luar Jakarta. Ya, semoga liburan ini tetap menyenangkan dan menjadi waktu yang bisa menenangkan diri dan tetap bersemangat ya. Nah, kemarin ada salah satu teman itu dia meninggalkan satu pesan di YouTube aku, di mana dia ingin tahu, dia kirim link. Dan dia ingin tahu yang sekarang yang di Korea yang lagi heboh, kasus meninggalnya salah satu mahasiswa kedokteran. Ya, dia meninggal dan ditemukan di Sungai Han. Nah, ini sebenarnya apa sih kejadiannya? Nah, itu yang hari ini coba aku sharing sama teman-teman. Ya, jadi sekarang banyak orang, masyarakat Korea itu mengajukan permohonan ke pemerintah, sekitar mungkin 400.000 orang lebih. Itu tolong pemerintah dan kepolisian harus perhatikan dan sampai kasus ini bisa dituntaskan ya, sehingga semua kecurigaan dan semua yang kita pikir ya mungkin di dalamnya itu ada suatu penyembunyian atau mungkin konspirasi atau mungkin pembohongan dari temannya yang meninggal. Ya, jadi aku coba sedikit secara singkat, aku sampaikan kronologi, kemudian kenapa ini kasus ini agak-agak gimana ya, kayak curiga dan masih belum ketahui sebenarnya kebenarannya gitu ya. Nah, sebenarnya tanggal 24 malam itu ketemu dua mahasiswa kedokteran itu, mereka bertemu, kemudian mereka minum, dan sampai pagi-pagi tanggal 25 pagi-pagi mereka minum di dekat Sungai Han. Kemudian mereka mabuk dan mereka ketiduran di sana. Nah, beberapa pernyataan dari kita bilang aja yang meninggal itu namanya Son. Kemudian yang temannya itu kita bilang si A, ya. Nah, berdua ini sudah disaksikan melalui CCTV, di mana mereka sudah masuk ke salah satu convenience store. Kemudian mereka beli mungkin minuman atau apa. Kemudian mereka keluar dan mereka minum di Sungai Han, dekat Sungai Han. Artinya ya taman di sana ya. Nah, terus sekitar jam 3.30 ya, mereka itu mabuk. Kemudian sekitar jam 4.30 itu si A ini pulang ya, tanpa si Son. Nah, Son ini dia hilang. Akhirnya yang jam 5.30 pagi itu dikabarkan ke orang tuanya, kemudian orang tua datang ke tempat dan mereka mencari. Selama 5 hari tidak ditemukan anaknya, sehingga dilaporkan ke polisi. Kemudian setelah 5 hari, tanggal 30 ya, tanggal 30 itu ditemukan di dalam Sungai Han, dekat pelabuhan kecil. Dan pada saat ditemukan, dia ada luka di belakang, di bawah di leher, di dekat telinga itu ada semacam suatu bedak gitulah, gores gitu ya, gores dalam gitulah ya. Nah, kalau untuk sekedar untuk dokter yang otopsi bilang ini bukan menjadi sebenarnya penyebab kematiannya, tapi di balik ini sebenarnya ada banyak kecurigaan dari orang tua si anak Son ini ya. Dia umur 22 tahun, sebagai untuk mahasiswa kedokteran, jurusan kedokteran. Dan pada saat ditanyakan kepada si A, temannya, yang ini bilang, ya katanya sih yang anak ini karena saking mabuknya, dia sampai kayak jatuh-jatuh, terus kemudian dia ketiduran di di rumput di taman Sungai Han itu. Akhirnya mereka kedua bangun, kemudian pada saat yang anak si A ini pulang, dan ketika sudah diketahui anaknya si Son ini hilang, nah dia pegang HP, ya, dia mencoba untuk kabarkan melalui HP dong pasti orang tuanya, tapi HP-nya nggak aktif, tapi masih dering, signal masih masuk, tapi HP-nya belum mati. Nah, jam 7 itu baru HP-nya mati.
Kemudian, nah si A ini, dia justru pegang HP-nya anak Son ini, si Son ini. Dan anak si A ini bilang, katanya mereka mabuk, sehingga dia nggak tahu kenapa HP-nya si Son ini pada dia. Ketukaran HP-nya. Dan HP-nya dia itu nggak ada. Nah, akhirnya sudah dikabari ke orang tua udah lihat ketemu sama orang tuanya si anak A juga di tempat tanggal 27. Pokoknya ada beberapa untuk proses untuk pengecekan lah gitu. Karena kan sebagai untuk orang tua pasti ingin tahu dong alasan meninggalnya anaknya atau kehilangan anaknya itu kenapa. Nah, tapi kalau untuk menurut si A ini bilang katanya anak Son ini dia sedikit stres karena beberapa waktu lalu itu neneknya meninggal. Kemudian mungkin sekolah memang susah lah ya. Jadi dia stres. Jadi dia memberikan seolah-olah semacam pernyataan bahwa memang anaknya stres dan ya dia bisa melakukan sesuatu, mungkin ya keluar rumah atau apa gitu ya. Dia omong seperti itu. Tapi pada saat itu dia tidak omong bahwa dia sudah telepon ke rumah, ke orang tuanya jam 3.30 pagi ini. Itu ya ketahuan beberapa hari kemudian. Nah, kemudian beberapa kecurigaan oleh orang tuanya si Son yang meninggal. Kenapa? Karena pada saat pernyataan dari si A ini bahwa anaknya itu jatuh-jatuh. Sehingga orang tua Son ini meminta bahwa, oke, tolong dong, bisa lihat enggak gitu. Bisa lihat sepatunya si A ini. Dia nanya, coba telepon ke orang tuanya si A. Kemudian dia menanyakan ke orang tuanya. Nah, orang tua langsung jawab. Bapaknya langsung jawab, oh itu dibuang. Kan curiga dong. Iya kan? Masa sih kalau anaknya itu kalau misalnya dia jatuh atau apa gitu ya, justru dia bilangnya langsung jawab, oh itu dibuang. Biasanya kan orang tua nggak terlalu tahu ya, anaknya itu mungkin buang sepatu atau apa, mungkin mereka nggak terlalu peduli dan anaknya pun ya nggak tahu ya, kalau seakrab mungkin gitu ya, jadi anaknya itu lapor semua, mungkin bisa tahu. Tapi justru apa bapaknya itu apakah sampai sedetail tahu, dan kemudian dia sampai begitunya yang langsung jawab gitu. Berarti kan orang tua Son ini agak curiga. Dan kenapa buang? Karena katanya sepatunya udah lama pakai. Dan juga kemarin memang kotor. Karena jatuh apa gitu kan. Dia ngomongnya memang jatuh atau gitu kan. Jadinya kotor sepatunya. Jadi ya daripada kotor, kemudian ada kena yang muntahan dari si Son ini. Jadi ya nggak mau lah gitu, nggak mau pakai. Jadi langsung buang katanya. Nah, beberapa hal yang aneh memang begitu. Kemudian juga ketika yang si orang tuanya Son ini, dia untuk mengecek untuk lokasi mereka yang bermain di Taman Sungai Han itu sama orang tuanya si A, cek, tapi penunjukan tempatnya itu agak berbeda dengan awalnya. Kemudian si A ini tidak ikut ke lokasi. Masa temannya meninggal, tapi kok anaknya nggak ikut gitu loh. Padahal hari itu kan yang bersama-sama Son kan si A ya, tapi orang tuanya doang yang datang. Kemudian ketika untuk penyelidikan ini berjalan, justru yang si A ini mereka menunjukkan lawyer, ya, pengacara. Nah, kalau misalnya mereka bukan niatnya untuk membantu ya, tapi justru kayak semacam niatnya mereka itu membela diri mereka. Makanya mereka menunjukkan pengacara. Kan aneh dong, ya kan? Terus pada saat untuk hari pemakaman si Son ini, si A itu tidak hadiri acaranya. Masa teman dekat itu nggak hadir sih pemakamannya? Ya kan? Kalau misalnya teman lu misalnya meninggal nih, nah gue di tempat itu, ya pasti gimana rasanya ya? Kayak menyesal. Dan kalau memang itu bukan kesalahan diri aku, pasti kita berusaha untuk membantu sebisa mungkin gitu dong. Ya kan? Datang ke tempat lah atau... Dan juga pun kalau misalnya kejadian sesuatu, itu kan seharusnya langsung kabari ke orang tua. Tapi beberapa hari ini sudah diselidiki bahwa untuk CCTV yang sekitarnya.
Nah, ternyata setelah jam 3.30 yang pagi itu, si A ini dia bolak-balik sekitar daerah Sungai Han. Dia bolak-balik. Kemudian juga CCTV yang dekat mungkin rumah ya. Dia ketemukan juga dia di rumah atau apa Sungai Han ya, aku lupa. Cuma di CCTV itu ada juga dia bertemu dengan kedua orang tuanya pagi-pagi. Ya, itu kelihatan orang tuanya. Terus dia tiba-tiba berlutut di depan orang tua atau orang tersebut di CCTV. Kan aneh dong. Orang kalau memang ada kesalahan, ya kan? Kalau ada kesalahan sesuatu, mungkin dia bisa jadi seperti itu kan. Jadi beberapa hal ini sangat aneh. Dan memang kemarin sempat ada penyelidikan terhadap anak si A ini selama katanya 10 jam di kepolisian. Dan juga pun sudah ada beberapa saksi 8 orang. Ya. Cuma kepolisian itu masih belum ada pengumuman resmi. Karena mereka cuma bilang rata-rata apa yang dinyatakan oleh saksi-saksi ini adalah hampir sama ceritanya. Dan mereka mungkin masih memastikan. Karena memang semacam di masyarakat Korea ini memang banyak orang curigai bahwa si A inilah yang penyebab meninggalnya anak Son ini. Ya, jadi ini jangan sampai memang ada beberapa yang publik itu memang kayak seperti hunting witch, ya. Jadi dia memburu si anak A ini sebagai pembunuhnya atau terlibat di dalam meninggalnya anak Son ini. Ya. Apalagi kalau misalnya anaknya itu memang pada saat meninggalnya neneknya, itu katanya si anak ini sampai tulis bahwa sebelum neneknya meninggal ya, dia sampai bilang ke neneknya itu, saya akan jadi dokter yang baik nantinya. Masa orang kalau misalnya mau jadi dokter baiknya gitu, tapi beberapa kemudian hari dia membunuh diri? Nggak mungkin dong, ya kan? Makanya ini banyak hal yang memang dicurigai oleh publik maupun orang tua Son. Sementara si A ini tidak begitu untuk menunjukkan niatnya untuk membantu. Ya. Sedang otopsi yang lebih detail untuk jenazah anak Son ini sudah dijalankan dan kira-kira minggu depan akan ada hasilnya katanya. Nah, berarti mungkin minggu depan kira-kira mungkin ada kejadiannya kayak gimana. Mungkin akan ketahuan, ya kan? Jadi seperti aku bilang tadi ya, jadi beberapa kronologis yang udah terjadi, kemudian di balik kejadian ini memang belum ada bukti apa-apa, tapi banyak hal yang curiga dari sisi si anak A-nya dan orang tuanya, ya. Jadi ini memang mereka mencoba untuk melindungi anaknya. Ya kan, jadi secara untuk dari sisi kepolisian yang salah satu mungkin profiler di mana untuk yang menyelidiki kasus pembunuhan atau apa gitu ya. Yang orang itu juga sebutkan bahwa memang waktu antara yang jam 3.30 dan sampai jam 4.30 yang sekitar 50 menitan lah, 50 atau 1 jam itu si anak A ini sebenarnya bergerak kemana aja dan mereka apain aja. Nah itu yang bakal menjadi penting. Karena selama itu mungkin anak si Sonnya itu hilang atau dia mungkin gimana gitu. Dan salah satu yang penunjukan dari orang tuanya Son bahwa dia membuka semacam pembicaraan anak si Sonnya ini bicara dengan teman-temannya melalui KakaoTalk di Messenger itu. Dia bilang dia bicara dengan teman B, ya. Jadi si Son ini, dia bicarakan sama teman B ini, oh ya, itu yang si A itu ajak minum, malam itu ajak bertemu gitu. Nah, terus si B ini dia bilang, oh ya, aku ada urusan, sekolah, kuliah, jadi aku nggak bisa nih, aku nggak bisa datang gitu. Tapi kok tumben ya gitu ya. Orang kok anak-anak tiba-tiba nongol dan tiba-tiba ajak bertemu gitu ya. Jadi disitulah juga ada curigaan lagi bahwa sebenarnya yang si anak A ini mungkin tidak terlalu dekat atau tidak terlalu berbaur dengan yang si teman-temannya yang si Son ini, termasuk si Sonnya ya. Maka inilah kenapa hari H itu mungkin anak si A ini tiba-tiba ajak bertemu si Son ini. Mungkin mereka ada sesuatu, banyak kecurigaan.
Nah, jadi itulah yang cerita sampai sekarang. Dan ya kita masih nunggu hasil. Ya, siapapun pembunuhnya ataupun kejadiannya kayak gimana, ya banyak orang penasaran. Dan ini kepolisian juga sangat berhati-hati karena ya ini memang seluruh masyarakat Korea itu sangat memperhatikan, ya, karena anak muda yang berbakat, apalagi yang menjadi dokter gitu kan, dia meninggal dan belum jelas. Nah, sekian aku mungkin bisa sampaikan ke teman-teman. Ya, kalau memang udah updatean, mungkin aku sempat bikin lagi ya. Anyway, ya begitulah. Oke, sekian. Nyong.